warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan aku Sarlistiawan dengan NIM 125106033. Kali ini saya mau membuat video tentang communication ethic atau etika berkomunikasi yang membahas tentang sebenarnya teori apa sih ini, prinsip-prinsipnya itu seperti apa, dan juga bagaimana cara saya mengimplementasikan ke dalam kehidupan personal maupun profesional. Nah, apa itu teori etika komunikasi? Etika komunikasi adalah teori yang membahas bagaimana seseorang seharusnya berkomunikasi. Bukan hanya asal bicara, tetapi berbicara dengan penuh tanggung jawab, menghormati nilai moral, dan mempertimbangkan dampaknya kepada orang lain saat kita berbicara. Seperti itu. Etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos dan etikos, yang berarti bersifat watak dan kebiasaan. Jadi, etika itu bukan sekedar aturan, tetapi tentang kebiasaan manusia untuk berperilaku baik, benar, dan juga bertanggung jawab. Para ahli juga menjelaskan hal yang sama seperti Key Bartels, mengatakan bahwa etika adalah nilai dan norma moral yang menjadi acuan dalam tingkah laku manusia. Sementara Johnson menjelaskan bahwa etika adalah cabang filsafat yang mempelajari perilaku moral dan immoral, sehingga kita bisa membuat keputusan yang beralasan dan dapat diterima oleh masyarakat. Dan juga ada Brooks pada tahun 2007 juga menegaskan bahwa etika membantu kita menilai apakah suatu perilaku itu benar dan apa yang sebenarnya seharusnya kita lakukan. Nah, ada perbedaan etika, moral, dan etiket. Yang pertama itu ada etika. Etika itu satu tingkat lebih tinggi. Etika pemikirannya itu tentang moral. Kalau moral bicara apa yang baik, etika berbicara kenapa itu baik. Etika bersifat reflektif dan filosofis. Yang kedua itu ada moral. Moral adalah aturan tentang baik dan buruknya yang berkembang di masyarakat. Moral itu berasal dari agama, adat, tradisi, dan juga nilai budaya. Contohnya, jujur itu baik, menghargai orang lain itu wajib. Moral bersifatnya itu praktis. Dan yang ketiga itu ada etiket. Etiket adalah sopan santun atau tata cara yang disepakati suatu kelompok. Ya, contohnya permisi, tidak menyela pembicaraan, dan juga berpakaian rapi, seperti datang ke kantor ataupun ke kampus. Pastikan dari awal sudah punya peraturan yang disepakati bersama, seperti itu. Etiket juga bisa berbeda antara budaya satu dengan lainnya. Nah, etika itu universal, etiket itu kultural, moral itu nilai kebaikan yang dipegang masyarakat. Dalam komunikasi, ketiganya itu saling melengkapi. Nah, ada macam-macam etika ya. Yang pertama itu ada etika deskriptif. Etika deskriptif itu menjelaskan apa yang terjadi dalam masyarakat. Ini melihat bagaimana perilaku moral diterapkan dalam kehidupan nyata tanpa menilai benar atau salah. Contohnya itu ya seperti beberapa di desa Indonesia itu kan masih ada warga yang bergotong royong ya, yang aktif bergotong royong. Di beberapa desa kan biasanya ada ya yang masih aktif bergotong royong gitu. Nah, yang kedua itu ada etika normatif. Etika normatif menjelaskan apa yang seharusnya dilakukan. Inilah inti teori yang menentukan standar benar dan salah. Contohnya itu kita seharusnya itu berbicara jujur. Kita wajib menghormati orang lain saat berbicara. Karena kalau kita mau dihormati, kita juga harus bisa menghormati orang tersebut. Karena kalau misalkan kita nggak menghormati, bagaimana orang lain mau menghormati balik kita? Ya kan, pasti kalau kita nggak menghormati orang tersebut, pasti dia juga kayak kayaknya gue nggak bisa menghormatin lo balik deh, pasti kayak gitu kan. Ya mungkin beberapa ada yang seperti itu pemikirannya, beberapa juga ada yang kalau kita nggak menghormati ya dia juga pasti bisa menghormati kita gitu ya, tergantung orangnya, seperti itu. Etika komunikasi paling banyak berada dalam ranah ini. Nah, terus yang ketiga itu ada metaetika. Metaetika itu membahas makna dari konsep moral itu sendiri. Misalnya, apa itu baik, apa arti kejujuran, dan apakah nilai moral itu universal, seperti itu.
Mata etika mencoba memahami bagaimana konsep moral terbentuk. Dengan memahami ketiganya, kita akhirnya tahu bahwa komunikasi bukan hanya teknis, tetapi juga moral, filosofis, dan sosial. Selanjutnya aku mau membahas prinsip-prinsip dalam etika komunikasi. Ada beberapa prinsip penting yang membuat komunikasi kita menjadi lebih etis. Yang pertama itu ada kejujuran. Kita harus menyampaikan informasi secara benar, tidak dilebih-lebihkan atau tidak menyesatkan. Yang kedua itu kebaikan. Komunikasi seharusnya membawa manfaat, bukan membuat orang lain tersinggung. Yang ketiga ada rasa hormat. Menghargai lawan bicara termasuk cara berbicara, intonasi, dan bahasa tubuh. Ya, karena kalau kita mau dihormati, kita juga harus bisa menghormati orang tersebut. Seperti yang tadi saya bilang. Dan yang keempat itu ada keadilan, tidak berat sebelah, tidak memihak secara buta, dan memberi kesempatan yang sama kepada semua orang untuk didengar. Seperti itu. Dan tanggung jawab. Setiap ucapan kita bisa salah bicara ya, dan itu kita memiliki konsekuensi kalau kita salah bicara yang berdampak buruk, dan kita juga harus berani memperbaikinya. Yang keenam itu ada kesopanan atau etiket, menggunakan tata krama sesuai budaya dan situasi, misalnya bagaimana bicara di kelas, di rapat, ataupun di sosmed. Seperti itu. Nah, bagaimana saya mengimplementasikan etika komunikasi dalam kehidupan sehari-hari saya? Etika dalam kehidupan personal itu misalnya ada huru-hara nih di sosmed antara si C dan si B, dan saya memilih si B dan teman saya memilih si C. Kalau kita nggak mau pakai etika komunikasi, pasti kita akan menjadi salah paham dan bertengkar, dan akan merusak pertemanan kita kan, karena hanya suatu berbeda pendapat aja gitu kan. Misalkan saya memilih si B, teman saya C, pasti kan kayak kalau kita nggak pakai etika ya, contohnya itu kayak lu kenapa sih kok milih si C dah, padahal kan si B yang benar, yang ini. Terus teman saya jawab, lah terserah gua, lu kenapa juga milih si B, orang si C kok yang benar, lu emang nggak lihat apa klarifikasinya, bla 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 gitu kan. Nah, kalau nggak pakai etika komunikasi kan pasti kita akan kayak gitu kan, kayak jadi renggang pertemanan kita tuh hanya karena ya berbeda pendapat. Nah, kalau kita pakai etika komunikasi, pasti kita kan akan lebih lebih menghargai gitu keputusannya, kayak kita bisa dengerin satu sama lain. Misalkan gue mau tau dong lo kenapa milih si C. Terus teman saya misalkan jawab kayak, iya gue milih si C itu karena dia tuh orangnya gini-gini, ya meskipun dia salah tapi dia tuh punya sisi kebaikan yang gue kagumin, kayak gini-gini bla bla bla. Terus saya jawab kayak, iya sih bener juga, gue juga gitu sih, ya meskipun si B ini salah ya, sama-sama salah, tapi gue juga melihat sisi kebaikan dari si B ini tuh kayak gini-gini loh, punya prestasi kayak gini-gini loh, sama seperti si C. Nah kayak gitu kalau kita punya etika, kalau kita pakai etika komunikasi, jadi kita bisa mendengarkan satu sama lain dan tidak bertengkar gitu. Nah terus selanjutnya itu di kehidupan profesional. Misalkan di kampus saya dapat teman yang jarang aktif, jarang membantu, pasti kan hampir semua di kelompok saya itu kesel dengan orang tersebut. Nah kalau kita nggak nanya kayak alasan dia jarang aktif itu kenapa, pasti kita akan terus-terusan kesel kan kalau kita nggak nanya. Maka dari itu kita harus bermusyawarah untuk menanyakan dia ini kenapa, dan kita tuh juga harus nanya itu nggak boleh yang pakai emosi. Kalau kita nanya pakai emosi, takutnya dia nggak mau cerita dan malahan kita juga jadinya kesel sendiri kan. Jadi kita harus menanyakan dengan baik-baik, kayak lo kenapa sih kok jarang aktif, jarang bantuin kita gitu. Kalau kita tahu alasan dia, pasti kita jadi lebih memahami dia dan tidak terjadinya pertengkaran hanya karena kesalahpahaman seperti itu. Nah, kenapa etika komunikasi itu penting? Karena bukan hanya membuat kita terlihat sopan, tapi juga membangun kepercayaan agar orang yakin bahwa kita ini jujur loh dan bertanggung jawab. Terus membangun hubungan yang sehat seperti yang tadi saya bilang, kita harus nanya agar tidak
ada pertengkaran ya di dalam kelas gitu. Terus membangun lingkungan yang profesional dan kondusif, karena semua orang tuh akan merasa dihargai dan didengar kalau lingkungan itu tuh baik-baik aja, kondusif gitu. Dan yang terakhir itu membangun keputusan yang lebih baik, karena komunikasi yang etis membuat informasi lebih terpercaya dan mencegah terjadinya konflik gitu. Kesimpulan dari saya bahwa etika berkomunikasi membantu kita berbicara jujur, bertanggung jawab, dan menghargai pendapat orang lain, yang menjadikan hubungan yang harmonis di kehidupan personal maupun profesional. Sekian materi yang saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.